Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah diulangi ya salamnya ya. Tadi sudah diulangi terus. Ya. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzakil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Gubernur Lampung Haji Rahmat Mirzani Jausan STMT MM yang tadi sudah diwakili dan beliau berkata sesuatu harus meninggalkan majelis ini. Yang kami muliakan, yang kami takwimi Ketua MUI Provinsi Lampung Prof. Dr. Agus Syukur, Master Agama, sama-sama alumni maka tidak bisa Bupati Lampung yang kita hormati Bapak Haji Radityo Egi Pratama STMBA atau yang mewakili Ketua DPRD Lampung Selatan, Lampung Selatan, Ibu Rena Yusnani STME atau yang mewakili, dan kita hormati Kapolres Lampung Selatan AKBP Tony Kasmiri atau yang mewakili, Bapak Camat Natar, Bapak Iko Irawan STTP. Alhamdulillah masih bersama-sama kita. Balun Imam Sumatera Selatan dan Lampung, Ustadz Amin Nurani dan Ustadz Haji Jalaluddin, Bapak Kapolsek Natar, Bapak AKBP AKP Setio Budi Bowo dan mewakili, mudah-mudahan bisa segera polisi atasi kondisi yang kondusif saat ini di beberapa tempat. Yang kami hormati Bapak Amir Natar, Kapten Bupati Rudi Teguh Prasetyo, Naibul Imam Wilayah Lampung dan Sumatera Selatan, Kepala Desa Bapak Fani Renaldi Harkawan dan Lampung, mudah-mudahan benar-benar jadi harkawan. Amin. 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 Karena tanpa belajar beliau rasanya kurang sempurna karena kita ada di negara Ratu. Bapak Babinsa Desa Negara Ratu yang kita hormati, Bapak Babin Kamtipmas Desa Negara Ratu, Mudir Suwa Al-Fatah Amir Markas 2, Bapak Agus Al-Wajrun, dan yang penting juga para ikhwan akhwat yang hadir di taklim atau taklim ini, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak majelis taklim ada nggak? Ada, alhamdulillah. Ya. Bapak dan Ibu, judul kita apa? Rakondang. Kelihatan nggak di situ? Nah, saya bacakan. Meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW untuk mengapakan jihad menuju terbebasnya Masjid Aqsa. Prof, ini variabelnya banyak sekali nih, ya. Ya, jadi saya boleh jalan-jalan. Boleh nggak jalan-jalan? Iya. Saya tanya,
bisa tak melihat dia. Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Ayo, ibu-ibu dulu deh. Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Bisa. Oh ya, isinya. Wah, jauh-jauh dari Palembang, nilainya apa? Mana? Biar selamat punya akhirat. Biar selamat punya akhirat. Apa? Biar selamat punya akhirat. Jawabnya tergantung saya ya. Nah, salah. Sama-sama nol. Kenanya? Karena perintah Allah. Nah, ini mana jamnya? Sini punya. Nah, ya. Nah dulu. Jangan. Perintah Allah yang mana? Suri Tauladan. Ya, surah apa? Raisa itu. Nanti tenang ya. Jadi kalau ditanya bapak-bapak yang belakang itu masih ngantuk apa sudah bangun? Bangun ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah. Jadi itu kalau tidak ada perintah Allah ngapain kita meneladani Rasulullah? Ngapain? Karena Allah perintahkan kita meneladani, akhirnya kita meneladani. Nah, kalau perintah Allah mesti ada di dua tempat. Kalau tidak di Quran, di mana? Yes. Nah, ini tadi ada benar cuma bingung di mana ya? Di surah Al-Ahzab, apa bu? Surah Al-Azab. Apa bu? Surah Al-Azab. Apa bang? Surah Al-Azab. Ayat 21. Ayat 21. Siapa yang apa? Sini. Apa ya? Gak boleh baca. Simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واذكروا الله كثيرا. Nah, lupa lah situ. Nah, ibu-ibu ada yang apa? Dapat buku saya tanya dengan dia sering melakukan tirukan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Uswatun hasanatun Tapi saya mau motongnya di mana kesulitan. Nah ya, udah sekarang jangan baca Rasulullah ya, potong-potong. Nah, laqad kana lakum Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa wa dzakarallaha katsira. Sekarang baru agak panjang ya. Bapak jangan lupa karena grogi. Saya jadi soalnya grogi.
Lanjut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Ayo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Wa dzakarallaha katsiran. wa dzakarallaha katsiran. Untuk memahami Quran mesti harus melihat tafsir. Tidak boleh sekedar sendiri. Kalau memahami Quran sekedar sendiri, maka siap-siap saja. Tidak dapat seperti yang jaminan Bali mau masuk surga, malah neraka maksudnya. Man fassara al-Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa memahami Quran dengan rohyunya sekedar sendiri dan pemikiran, benar salah, benar saja Salah. salah, apalagi Salah. nah, salahnya bisa kuadrat. Nah itu. Jadi hati-hati. Maka perlu kuliah SKBM promosi lagi. Nah, agar tidak memahami Quran sekedar sendiri. Apa bisa? Bisa. Banyak sekarang. Misalnya mau memahami ayat ini, chat atau chat istilahnya kalau cari googling. Tulis saja IS tafsir misalnya ya, tafsir itu kafir. IS Al-Ahzab 21 kesimpulan. Nah, menurut para ahli tafsir, ayat ini walaupun bentuknya khobar, tetapi maksudnya adalah insya perintah. Perintah apa? Untuk meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak meneladani Rasulullah berarti tidak melaksanakan ayat tadi. Quran itu tidak mengakui satu huruf saja, berarti tidak mengakui seluruh satu huruf saja. Apalagi satu ayat, apalagi satu surat, dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan satu ayat tadi, ayat berapa tadi itu? Ayat 21. Nah, surah apa Pak? Al-Ahzab. Berarti kita tidak melaksanakan seluruh ayat. Di sini pentingnya tadi. Jadi mari kita teladani beliau. Kenapa kita harus meneladani beliau? Karena diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah. Ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. ya ini. Karena itu bisa dapatkan jawabannya. Naib, sudah dapatkan? Nah, nanti tanya sama istrinya. Tanya, istri ini. Kenapa kita mengikuti Rasulullah? Kalau istrinya tidak berangkat, jamin nggak bisa. Bukan sombong ya. Tapi istrinya berangkat. Saya kok ini bisa. Jadi karena perintah Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-20, siapa yang bisa meneladani
Rasul. Ya. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa meneladani Rasulullah? Jangan tersinggung ya, saya tidak mundur. Saya tidak tersinggung. Saya mundur begitu. Ayo, siapa yang bisa meneladani Rasulullah? Jadi ayat itu dua sifat orang yang bisa meneladani Rasulullah. Pertama, liman kana yarjullah. Nah, satu, wal yaumil akhir. Yang kedua, wa dzakarallaha katsiran. Selama dua hal ini tidak kita lakukan, tidak mungkin kita meneladani atau bisa meneladani Rasulullah SAW. Pertama adalah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Yang kedua, wa dzakarallaha katsiran. Tulis nanti lupa lagi. Enggak, sekarang banyak kata ya. Nah, udah. Jadi yang bisa meneladani Rasulullah orang yang sifatnya juga. Yang pertama, yang jumlah wal yaumal akhir. Yang kedua, dzakarullah katsiran. Dan apa maksudnya? Benar-benar mengharap Allah dan hari akhir. Nah, kan agak sulit mengharap Allah dan hari akhir. Maksudnya apa ini mengharap Allah? Rahmat. Nah, disebutkan katanya, ibu, pengen nggak kamu Gusti Allah? Ibu, pengen nggak ketemu Allah? Mas. Bapak-bapak, pengen ketemu Allah? Ingin. Nah, ini tadi maksudnya yang jumlah pengen ketemu dengan Allah. Adakah orang yang tidak pengen ketemu Allah? Adakah? Yang tidak. Adakah? Banyak PKI itu. Dan dia tidak mau ketemu Allah. Orang tidak percaya dia ada. Satu, ya. Jadi yang jumlah maksudnya pengen bertemu dengan Allah. Yang kedua, tak tanya lagi. Kepengenkah hari kiamat datang? Pengen. Bukan. Nah, kepengen. Ini mesti itu. Kepengen. Datang hari kiamat. Ini tanda dia Pengen ketemu Allah. punya modal. Ada sahabat, saya pengen datang hari kiamat. Apa modal? Ditanya Rasulullah gitu. Dia bisa jawab. Coba modalnya itu apa? Kata dia pengen datang hari kiamat. Ada kan? Nah, apa? Amal soleh. Modalnya apa? Amal soleh. Sahabat tadi kan, modal saya hanya mencintai Rasulullah. Kemudian muncul orang itu ma'aman habba. Jadi modalnya kalau ingin selamat di hari kiamat sederhana. Apa Bu? Mencintai Rasul. Mencintai Rasul. Apa Pak modalnya? Mencintai Rasul. Mencintai. Jadi yang jumlah wal yaumal akhir maksudnya adalah ingin ketemu dengan Allah. ingin datang hari kiamat. Ada orang yang tak mau datang hari kiamat. Yakin ya? Yang tidak punya amal soleh malah gini, jangan sampai hari kiamat datang. Kalau sudah datang hari kiamat jatah muda sudah bayar. Nah, ya. Kemudian apa yang kedua tadi? Supaya bisa meneladani Rasulullah. Apa yang kedua Bu? Apa?
wa dzakarallaha katsira. bukan hanya zakar ya, tapi ada kalimat katsira. Wah, ibu sudah baca Quran? Sudah baca belum? Bapak-bapak sudah baca Quran? Ya. Banyak apa sedikit? Nah, kalau cuma baca dok, belum masuk katsira. Coba satu hari antara yang untuk dan contoh praktek. Nah, itu namanya kalau dalam dunia pendidikan metode demonstrasi, bukan demo-demo di sana bukan. Nah, yang digunakan untuk begini, kan ada apa itu? Ada apa? Praktek. Nah, antara yang begini dengan yang begini, ayo apa mana? Ya. Lama yang Kepeng. loh, ini Quran ini. Nah, berapa menit, berapa jam? Itu. Terus ini HP, berapa menit, berapa jam? Selama masih lama ini, lihat. Berarti belum Zakarullah katsirun. Saya jamin negatif kami tidak bisa mengikuti meneladani Rasul. Nah, mulai sekarang ibu-ibu diniati membaca HP, boleh nggak? boleh, Bapak-bapak boleh nggak? boleh. Tetapi upayakan durasinya. Loh, berarti durasi. Waktu. Nah, upayakan lebih banyak membaca Quran. Sanggup. Sanggup. Yang pojok sana, sanggup. Ini ibu-ibu yang pojok sana, sanggup. Tanya, ini apa? HP. HP, dilihat nggak? Lihat. Lihat. Nah, ini apa? Al-Quran. Nah, lebih lama mana? Belajarkan Al-Quran. HP. HP. Jujur. Nah, jujur kan? Nggak salah, nggak jujur lagi. Nah, ini kan salah tapi jujur. Nah, mulai nanti bisa nggak ya kira-kira melihat melihat mushaf Quran lebih lama daripada melihat HP. siapa yang sedang melihat drama Korea. Ibu udah tua itu masih benar. Bu ingat. Ya itu bayangkan. Hari ini udah berapa juz? Satu. Ayo. Upayakan kalau bisa sebulan sekali hatam. Kalau tidak bisa sehari hatam. Nah, jadi waktu kita nggak ada waktu untuk buncit, nggak ada kita kata kontrol. Nah ini ya. Nah, jadi syarat untuk dapat mengikuti meneladani beda ya. Mengikuti dengan meneladani. Tapi saya jelasin tapi waktunya Bapak panjang. Ya. Jadi untuk bisa meneladani Rasulullah syaratnya berapa Pak? Dua. Berapa Bu? Sebutkan. Satu. Ya mengharap Berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. yang kedua. Banyak mengingat Allah. Banyak Mengingat Allah. Nah, mengingat Allah yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Satu bab dua tentang latar belakang ayat ini. Background bukan asbab nuzul, khalfiyah dengan asbab beda. Latar belakang ayat ini. Latar belakang ayat ini adalah perang Ahzab.
azab. Azab perang apa, Bu? Perang azab. Kita bicara perang azab. Kata salah seorang istri Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Saya sering mendampingi Rasulullah berperang, tetapi tidak ada yang lebih saya rasakan berat selain perang Ahzab. Jadi perang yang paling berat bukan perang Badar, bukan perang Uhud, bukan Jaisul Islam, perang Tabuk, tapi perang Azab. Kenapa? Belum ada kan? Belum. Ngantuk banget. Ya, belum ya? Belum ada kan? Belum. Perang Ahzab ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi beliau baru tinggal di Madinah 5 tahun. Tapi musuhnya sudah banyak. Di perang Ahzab, arti Ahzab itu sekutu. Jadi Rasulullah dikeroyok oleh sekutu-sekutu suku seluruh jazirah Arab. Semuanya mengkeroyok beliau. Beliau hanya sendirian, artinya umat Islam sendiri, tidak ada pendukung. Sehingga kita mereka merasakan takut. Kalau lawannya berarti ada perang Badar, lawannya satu, kafir Quraisy. Perang Uhud lawannya satu, perang Tabuk lawannya satu, Romawi. Lah ini lawannya itu seluruh suku di Jazirah Arab. Jumlahnya berapa? 10.000. Ini berapa nih? Ada nih? 10.000. Ada. Berapa ini? Ada lagi? 10.000. Nah, bagaimana perang Ahzab itu? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Jangan mas. Mas. Nah, silakan ya. Mas, ambil dulu mas. Ini ya. Suaranya apa? Ya. Nah, tahu Pak yang diomongin tahu kan? Tahu kan? Enggak tahu kan? Stop, jangan stop. Nah, udah, mendingan cari saya aja. Ya, nah, perang Ahzab. Ahzab tadi artinya apa? Sekutu. Nama lainnya tadi perang Honda. Kenapa disebut sekutu? Nanti sudah sebutin. Karena sekutu orang kafir Jazirah Arab, bahkan bukan hanya orang kafir, orang Yahudi pun akhirnya bersekutu melawan Rasulullah. Nah yang kedua namanya perang Khandaq. Apa Khandaq artinya? Perang apa Khandaq? Khandaq. Apa? K-A-H. Nah
KHANDAQ kondak. Azan tadi di sekitar kota Madinah dibuat parit. Ingat, ini jarak berbeda. Panjangnya parit 5 kilometer. Bayangin dari mana ke mana ini? Dari sini sampai pasar. Bayangin. Sini mana? Kemudian dalamnya 3 meter dalamnya. Luas lebarnya antara 4 sampai 5 meter. Bayangin. Dari mana ke mana ya? Ini Indonesia gambarkan 5 meter dari mana? Ini 120. 120. Terus Kali 3 ini 36. Iya, kurang lebih. ada kan? Nah betul. Jadi 5 meter itu dari tempat yang paling depan sampai sini. Itu lebarnya, dalamnya 3 meter. Siapa yang tingginya 3 meter? Enggak, saya mau ukur. Enggak ada. Saya yang tinggi begini aja lah, 152. Soalnya. Nah, kenapa harus dibuat semuanya rupa? Ini tadi panjang untuk mengontrol musuh. Karena musuh jajah menghina kalau dibuat panjang, mereka akan bisa. Kemudian dibuat lebar. Nah ini dari sini ke sana kuda sulit lompat, makanya dibuat lebar. Yang ketiga, dalam 3 meter kan tadi, agar kalau orang masuk naik lagi susah. Berapa hari dibuat? Berapa bulan? Kalau kita pakai berbulan-bulan. Tugasnya ada orang wajib buat paling sini sampai makan. Berapa bulan? Nah, kan wajirin sini buat zona ya. Dibuat dalam waktu 6 hari. Masya Allah. Jadi parit selebar ini, sedalam tadi, sepanjang yang itu hanya dibuat dalam 6 hari. Yang membuat berapa orang? 3.000 orang. Tapi sudah tentu giliran karena pasukan Islam jumlahnya 3.000, pasukan kafir 10.000. Bagaimana Bu? Kafir. Nah, jadi 3.000 tadi bergantian siang malam. Siapa yang kenal Allah yang kuat? Kadang-kadang boleh mutarifnya diajak ke lokasi ini. Kondak. Tanahnya tidak seperti tanah wajib. Yang digali itu batu. Yang digali bukan tanah pasir. Batu. Panjang 5 kilo lebih, dalam 3 meter, lebar 4 sampai batu. Tidak ada tanah tadi. Apalagi lumpur. Tapi alhamdulillah itu selesai. Nah, dalam berapa tadi? 6 hari. 6 hari. Sehingga ketika pasukan datang, musuh yang dari Mekah, aja kayak gini, curang ini Muhammad. Setelah dianggap curang, nggak pada berani menghadapi kita. Karena memang itu belum pernah terjadi setelah dibuat parit itu. Tidak pernah terjadi. Ini baru pertama kali aja. Atas inisiatif Salman orang Persia. Kaget betul. Tapi sudah terlanjur. Mereka datang, nggak mungkin mereka keluar. Dikepung. Sehingga para sahabat merasakan ketakutan yang
amat sangat. Semua gelisah, bahkan semua gelisah. Bagaimana tidak dikepung 15 hari, yang kepung 10.000. Situasinya sangat mencekam. Bahkan orang Yahudi yang di dalam ikut berat berpihak pada orang kafir. Idza qatil absar wa qalaqatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa hunalika tuliyal mu'minina wa zulzilu zilzalan syadidan. Disitulah umat Islam dicoba oleh Allah dan digoncangkan sekejap-kejap. Dalam kondisi semacam ini, semuanya gelisah. Ya Allah, kita sudah berhari-hari bertemu. Nah, mana suasana mencekam, mana udara dingin, semuanya gelisah. Yang tidak gelisah cuma satu. Siapa? Rasulullah. Maka tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini agar para sahabat mencontoh Rasulullah dalam apa? Soal ketenangan menghadapi situasi yang sangat genting. Dan ini sebaiknya dan seharusnya diterapkan dalam rumah tangga masing-masing. Contoh Rasulullah menghadapi masalah anak, suami, ribut, istri. Ini berarti mengikuti Sesuatu. belas ini ketika anak ribut, istri ribut, suami Tenang. itulah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dapat telepon, ini Ibu Tulkiam, ya. Misalnya namanya Tulkiam. Anak ibu ditangkap polisi di Polres. Wah, bingung dia. Wah, sudah. Ya. Ternyata buat. Banyak nggak telepon gitu? Banyak. Nah, di sini perlunya ketenangan menghadapi situasi. Bapaknya, bapak ini hijau, ya. Anak bapak namanya Dalimah, ya. Anak bapak ditangkap karena nyopet. Nah, dimarahi ibunya. Oh, anak kita nakal kan? Gara-gara ibu. Ya ini kumpulkan kakak-kakaknya gitu. Oh, Dalimah ditangkap polisi karena nyopet. Ternyata buat. Di sini perlunya mengikuti ketenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanggup ibu? Sanggup bapak-bapak? Sanggup. Nah, ini situasi sekarang ini memerlukan ketenangan dalam segala hal. Jangan mudah Provokasi. Provokasi. Tenang seperti Rasulullah. Rasul tenang karena Rasul tenang, sahabat tenang. Nah, kalau ibunya gelisah, anaknya gimana? Tambah gelisah. Tapi kalau bapaknya tenang, anaknya tenang, istrinya tenang. Kalau ibunya tenang, suaminya apa? Tenang. Ini terkadang itu banyak orang-orang yang karena ketidaktenangannya akhirnya masuk dalam berbagai macam tindakan hal yang tidak normal, apalagi sekarang ini. Ya, yang bisa kita contoh dari apa tadi? Ketenangan. Laqad kana Fi Rasulillahi
uswatun. Hasan. Nah, sekarang jaganya bab ketiga. Ingat ya, yang pertama tadi. Lali ngomong. Nah, apakah semua perbuatan Rasul harus kita teladani? Jawabku. Apakah semua pekerjaan Rasul harus kita teladani? Apa? Ya banyak. Iya. Nah, salah. Tidak semua afal Rasul diteladani. Nanti ini padahal belum sampai Masjidil Aqsa ya. Nah, nanti Aqsa. Perbuatan Rasul itu ada 5. Ya, ada 5. Perhatikan, ada berapa Pak? Belakang. Berapa? Berapa Bu? 5. 1 yang haram diteladani. Tidak boleh meladani Rasulullah. Nanti jelasin ya. Yang kedua, wajib diteladani. Harus. Kalau tidak, dosa. Yang ketiga, sunnah bagus diteladani. Kemudian yang keempat, tadi apa tadi? Sunnah ya. Nah. Yang keempat, tidak bisa diteladani. Yang terakhir, boleh saja. Nah, yang boleh dulu, contoh, tidak harus. Rasul itu kira-kira pakai gamis atau pakai sarung? Gamis. Hah? Gamis. Nah, mau pakai sarung boleh, pakai gamis boleh, sama saja. Masih Rasul kira pakai batik kan? Ya. Belum. Yang ini, kamu pakai batik tidak ikuti Rasulullah. Ya nggak bisa. Buat ini hal yang boleh, tradisi. Rasul kalau makan pakai tangan apa pakai sendok? Tangan. Jelas. Pakai sendok boleh nggak? Boleh. Boleh. Kamu pakai sendok ya, nggak contoh Rasulullah. Itu biasa. Rasul kira-kira makannya beras apa gandum? Aduh. Nanti pulang-pulang orang ingin mengikuti Rasulullah, bilang Pak, masalahnya gandum aja ya. Apa? Ikuti Rasulullah. Ya kan ganti, tidak bisa. Oh, jadi mau pakai gamis boleh, pakai Sarung. batik boleh, pakai dasi boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Pakai peci. Boleh. Ini saya ikuti siapa nih? Nasional. Orang Cina, ini Cina nih. Bukan orang Islam, bukan. Saya ke Cina, ada orang Cina pakai peci. Saya bilang, saya dulu bahasa Cina begini. Loh, kamu ikuti orang Islam, apa? Pakai peci. Loh, kamu ikuti saja. Peci itu bahasa Cina. Peci untuk kepala laki-laki. Bahasa Cinanya peci. Kalau perempuan namanya mochi. Jadi itu di Burma pakai sarung. Orang-orang Hindu pakai sarung, Buddha pakai sarung. Ini mah bebas. Taklim, pakai dasi, ikut orang kafir, nggak ada hubungannya. Itu kebiasaan. Pakai jas necis. Nah, kayak Pak Prof itu pakai jas. Apakah ngerti Rasulullah? Ini yang nomor 5 tadi ya. Boleh yang saja. boleh ya. Mau makan kurma boleh, makan jagung ya boleh. Nah, mau makan gandum ya boleh, beras boleh, pakai sendok boleh, tidak pakai sendok juga Pak. Boleh. Yang boleh. Apa tadi yang keempat? Tidak bisa diteladani. Wah, Tidak bisa diteladani. tidak bisa diteladani. Apa?
sifat atau ciri khas Rasulullah. Rasulullah itu rambutnya berubah. Nah, nih, ayo mau berubah semuanya. Gelis. Rasul itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Yang jelas Rasul tidak setinggi saya. Saya mungkin sebenarnya. Saya contoh Rasulullah, kata berserai. Itu sikap-sikap pribadi Rasulullah. Kedip matanya dihitung. Rasul berapa kali yang kedipnya? Yang lebih. Jadi sekali lagi tidak semua yang dari Rasul mesti diikuti. Yang dia tadi Sunnah bagus diteladani. nah bagus diteladani. Apa misalnya baca Quran? Tidak baca Quran apa dosa? Enggak. Tapi tidak ikuti Rasulullah. Tidak sholat duha, dosa enggak? Enggak. Tapi tidak ikuti sunnah Rasulullah. Sholat tahajud, dan sholat dosa enggak? Tidak. Enggak. Tapi dia tidak ikuti Rasul. Nah, pilih mana? Mau ikut apa enggak? Terus nomor 2. Wajib diteladani. wajib diteladani. Nah, ini dalam hal-hal yang sifatnya syariat agama mahdoh. Mahdoh itu murni. Misalnya, kenapa ibu sholat duhur 4 rakaat? Di Quran ada tidak? Tidak. Dalil sholat duhur 4 rakaat ada di Quran? Tidak ada. Nah, yang 4 rakaat siapa? Rasulullah. Jangan karena di Quran ada. Akhirnya sholat duhur 3,5. Dia lebih. Nah, itu harus dicontoh. Wajib dicontoh. Nah, Rasul kalau takbir, apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Takbir. Sami'allahu. Nah, di sinilah ucapan man khalafa sunnata faqad kafar. Siapa yang memperselisih sunnah, maksudnya sunnah yang nomor 2 tadi, kafir dia. Misalnya takbir Allah, ya bisa. Rasul nggak begitu. Nah, jadi ini yang nomor 2 ya, yang wajib kita. Yang terakhir, yang apa? Yang haram. Yang haram. Ini baru terkenal nih. Contohnya apa? Rasul istrinya berapa? 9. Mau nyontoh? Haram nggak boleh. Waktunya 5 menit lagi. Iya. Itu aja. Silakan. Terima kasih. Jadi hormat ya. Kita makan di sini. Kita doakan yang mudah-mudahan situasi di Lampung khususnya dan di Indonesia pada pun tenang, aman dan damai. Amin. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sekarang apa yang terakhir? Meneladani Rasulullah SAW dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Apa yang harus diteladani? 3, ya. Pertama, menyadarkan umat tentang Masjidil Aqsa, menyebarkan informasi
bagaimana, kapan adanya, maka alhamdulillah taklim kita atau AWG Aqsa Working Group menyampaikan masalah itu. Katanya Masjidil Aqsa di benua mana? Menjawab Asia. Nah, begitu lah. Lah itu kamu bebaskan Masjidil Aqsa di mana? Di benua mana? Asia. Mana? Afrika Pasir. Nah, ini dulu. Bapak-bapak, Masjidil Aqsa di benua mana? Asia. Afrika. Nah, ini Afrika. Salah. Nah, Asia. Anda tahu siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Orang ngerti. Lagi itu membebaskan umat. Ini banyak membaca dan seterusnya. Siapa Nabi pertama yang tinggal di Masjidil Aqsa? Yang ketika lebih. Artinya yang membangun Masjidil Aqsa pertama adalah walaupun ada istilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus apa tadi pertanyaannya? Tapi yang pertama. Bukan. Benua mana? Afrika salah. Di mana? Asia. Ya, itu. Apa? Arab Asia Pak. Pokoknya disebutkan saya. Nah, sebab lagi surah Al-Isra yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj itu di Mekah apa di Madinah namanya? Mekah. Di Mekah, tidak di Madinah, di Mekah. Yang dibaca itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, suratul Ma'iyyah bukan Madaniyah. Jadi harus cara belajar tadi apa? Dengan kita banyak mempelajari informasi tentang Masjidil Aqsa. Yang kedua, melakukan berbagai macam hal untuk membantu bagaimana supaya bisa membantu. Coba tadi perang Ahzab sebetulnya belum selesai. Itu perang menang Rasulullah tanpa bertempur. Jadi untuk memenangkan pertempuran tidak mesti bertempur. Tidak ada pertempuran antara pasukan muslim, pasukan kafir. Hanya sporadis. Apa yang merupakan hantu? Apa? Angin puting beliung. Allah yang mengalahkan. Tidak harus perang. Siapa tahu tiba-tiba si Netanyahu mati. Amin. Amin. Besok kita bareng-bareng ke Masjidil Aqsa. Amin. Bisa nggak? Bisa. Tidak harus perang. Yang ketiga apa? Terus. Ya, berdoa kepada Allah. Allahumma sunna sholatan fi Masjidil Aqsa. Hurran azizah. Itu mas kedua. Nah, yang ketiga tadi bersatu. Tanpa kesatuan, ya. Jadi pertama apa tadi? Informasi. Yang kedua apa? Melakukan perbuatan tindakan. Yang ketiga apa? Bersatu. Kalau kita berpecah belah, tafarruq tidak mungkin bisa. Maka surah tentang ayat tentang al-jamaah yang tadi dibaca Pak Prof dibaca Sanahin itu turun karena orang Yahudi. Cara menghadapi orang Yahudi tidak dengan cara yang lain, tetapi dengan bersama.
Jamaah. 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 Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah Bapak dan Ibu ya, sebagai penutup mari kita baca bersama-sama wa'tasimu bihablillahi jami'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Demikian yang saya sampaikan benar-benarnya, dan apabila ada yang kurang berkenan dan tersinggung-singgung, Pak Sigi maafnya tersinggungnya dari ya, ibu ada tentunya. Nah, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kondisi Indonesia dalam 3 hari ini Agustus mudah-mudahan sudah kondisinya. Amin. Berikan ketenangan oleh Allah. Kalau ini tahu arah saya menghadapi situasi ini, baca Bina hari ini sudah keluar arahan saya tentang menghadapi situasi hari ini. Ya Rabbana tarhamna kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma anzil kita min al-dunya as-sahab wa hazim ahzabi sallallahu alaihi. Allahumma anzil kita min saliman hisab fi zil ahzab. Allahumma zilzilhu. Allahumma ta'biduna wa nasihuna bitahamil wa bitasawid. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa rabbuhum wa rabbuhuna biyadik wa innama yadhlimu anta ya malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah halim. La ilaha halimul karim. Subhanallah wa subhanallah. La ilaha illa anta azza jar wa jalla thanahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal la haula wa la quwwata illa billah. Ihtasibna billah wasta'anna billah wa tawakkalna 'ala Allah. Hasbunana kullana ajma'in bil hayyil alladhi la yamutu abada wa dafa'tana as-su'a Ya Qadirul Ihsan, Ya Man Ihsan Fawqa Kulli Ihsan, Ya Malikad Dunya wal Akhirah, Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Biduhu musriku wa la yata'akum Fawqsurna ala a'da'ina Ha'ulai wa ghairihim wa zirna alaihim bi'afiyah Beselamatin ajilah. Allahumma ahlil muslimin wa imamahum bijamahatil muslimin. Bismillah ayatan wa ikun kuwatan wadibatan min mafaisin masudin maqtatan ya rabbal alamin. Anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi